Salam sehat semua. Pada kesempatan ini, Gardu Hukum akan menyajikan konten pembelajaran yang membahas tentang sejumlah hal penting di sekitar gagasan pemisahan kekuasaan. Untuk itu, kita mulai dan selamat menyimak. Sebagaimana lazim diceritakan pada roman-roman klasik di mana sepasang kekasih yang sejiwa harus terpisah oleh ruang dan waktu. Pada teori kenegaraan, pemisahan yang sama juga terjadi pada kekuasaan negara. Mengapa bisa terjadi demikian? Dalam hal ini, pemisahan kekuasaan negara menjadi beberapa cabang kekuasaan tidak lain dilakukan dalam rangka pembatasan kekuasaan negara. Demikian dilakukan agar kekuasaan negara tidak mencederai atau merugikan hak-hak warga negaranya. Sekian banyak sarjana menguraikan pandangannya mengenai cabang-cabang kekuasaan negara. Salah satu di antaranya adalah Montesquieu yang memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Atau Bruce Ackerman yang memisahkan kekuasaan negara menjadi House, Senate, the President, Court, dan Independent Agencies. Di luar hasil pemikiran yang melahirkan cabang-cabang kekuasaan tadi, pemikiran mengenai cara pemisahan kekuasaan juga tidak kalah pentingnya. Apakah pemisahan kekuasaan tersebut berlaku secara mutlak? Apakah mustahil antar cabang kekuasaan tadi saling bekerja sama satu sama lain? Kedua pertanyaan tersebut sangat relevan untuk dijawab dengan menjabarkan gagasan Ifor Jennings mengenai pemisahan kekuasaan. Menurut Jennings, pemisahan kekuasaan ada 2, yaitu pertama, pemisahan kekuasaan secara material atau material separation of powers. Kedua, pemisahan kekuasaan secara formal atau formal separation of powers. Ifor Jennings mengikhtisarkan bahwa pemisahan kekuasaan secara material ini mencitrakan bahwa antar cabang kekuasaan benar-benar terpisah satu sama lainnya. Sebagai konsekuensinya, setiap cabang kekuasaan memiliki tugas yang sama sekali berbeda dengan tugas dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. Berbeda dengan yang material sebelumnya, pemisahan kekuasaan secara formal tidak menetapkan batas-batas mutlak antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lainnya. Jennings mengungkapkan hal ini dengan when the separation is not asserted. Demikian ini memungkinkan satu tugas melibatkan 2 atau lebih cabang kekuasaan negara. Pelibatan tersebut sangatlah penting di dalam penyelenggaraan negara modern, karena memungkinkan terlembaganya mekanisme checks and balances di dalam sistem ketatanegaraannya. Sebagai contoh, ketika cabang kekuasaan eksekutif melaksanakan suatu pekerjaan, di saat yang sama lembaga legislatif dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap pekerjaan tersebut. Semoga konten ini dapat memberikan manfaat bagi para pemirsa. Salam sehat dan sampai jumpa pada konten-konten Gardu Hukum berikutnya.